Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan menghirup udara di bulan Ramadan hari ini. Sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Ketua dan anggota Dewan Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang serta hadirin yang dirahmati Allah. Tema tauladan kita kali ini yaitu pentingnya menjaga lisan dari ghibah menuju kalimat thayyibah. Puasa bukan sekedar memindahkan jam makan, tapi menjaga anggota tubuh dari kemaksiatan. Salah satu ujian terberat saat perut lapar adalah menjaga lisan. Seringkali untuk menunggu waktu berbuka, kita terjebak dengan obrolan yang tanpa sadar merubah menjadi ghibah. Berikut beberapa bahaya dari ghibah. Nah, ghibah adalah membicarakan sesuatu yang ada pada diri saudara kita, yang jika saudara kita mendengarkannya, ia tidak suka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan yang sangat mengerikan dalam Al-Quran sebagai pelaku ghibah. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah kamu suka salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Bayangkan di bulan suci kali ini kita harus menjaga diri dari makanan yang halal sejak subuh hingga maghrib. Namun justru memakan daging saudara kita yang haram melalui lisan kita sendiri. Lalu keutamaan menjaga lisan di bulan puasa ini apa saja? Puasa kita bisa menjadi sia-sia jika lisan tidak terjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menjaga lisan adalah kunci keselamatan. Dalam hadis lain, saat ditanya tentang amalan yang menjamin surga, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, aku jamin baginya surga. Lalu apa saja yang perlu kita lakukan dari perbuatan ghibah menjadi kalimat thayyibah? Di antara beberapa hal yang perlu kita lakukan yaitu bagaimana jika kita berhenti dari ghibah. Caranya bukan dengan diam total, melainkan dengan mengganti substitusi isi pembicaraan menjadi kalimat thayyibah. Misalnya kebiasaan buruk yang kita lakukan sehari-hari, membicarakan aib tetangga atau teman, yaitu diganti dengan zikir dan lain sebagainya. Selain itu, misalnya kita sering mengeluh dengan rasa lapar dan haus yang kita alami, kita ganti dengan membaca istighfar, memohon ampun atas dosa-dosa kita. Yang ketiga, misalnya kita menyebar berita burung atau berita hoax, seharusnya kita ganti dengan membaca sholawat Nabi. Atau mungkin kita berdebat dengan orang lain,
dengan sesuatu hal yang tidak perlu kita perdebatkan, maka kita ganti dengan membaca Al-Quran sehingga kita mendapatkan hikmah dari membaca Al-Quran tersebut. Intinya, Ramadan adalah momentum terbaik untuk detoksifikasi lisan. Jika ada godaan untuk mulai membicarakan orang lain, ingatlah 3 filter sederhana, yaitu apakah ini benar, apakah ini baik, apakah ini bermanfaat. Jika tidak memenuhi ketiganya, maka mari kita penuhi rongga lisan kita dengan asma Allah, agar puasa kita tidak hanya menghasilkan lapar, tapi juga pahala yang sempurna. Sekian hikmah tauladan kita hari ini. Bunga mawar harum baunya, dibasahi embun di pagi hari. Berkata baik atau diam saja, itulah tanda muslim sejati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.